Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang. Kebetulan tadi ada pasien yang bertanya tentang masalah ketergantungan psikologis atau psychological dependency. Nah, psychological dependency ini memang awal pertama dia tuh muncul pada saat kondisi yang biasanya berkaitan dengan pengobatan jangka panjang terkait dengan keadaan-keadaan gangguan kecemasan, depresi ya, yang akhirnya membuat si pasien itu harus makan obat jangka panjang, dan ketika mulai diturunkan ataupun bahkan mau dihilangkan, dia merasa ada kesulitan di dalam menghilangkan obat tersebut. Biasanya dulu di konteks ceritanya kalau di dalam textbook itu dikaitkan dengan penggunaan alprazolam ya, obat cemas benzodiazepin yang namanya alprazolam. Walaupun saya di dalam praktik klinis sehari-hari melihat memang kasusnya ini seringkali tidak selalu ketergantungan psikologis, tetapi memang ada faktor yang berkaitan dengan kecemasan yang belum selesai, dan ketika dibantu dengan obat benzodiazepin ini bisa membantu. Yang seringkali saya temukan di dalam praktek sebagai pengalaman klinis saya selama 13 tahun ini juga berkaitan dengan ketergantungan psikologis adalah si pasien ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi pengobatan ini. Ya, biasanya dengan menggunakan antidepresan. Saya tuh sering menggunakan antidepresan untuk gangguan tidur, ya, tidak menggunakan obat tidur atau menggunakan obat cemas ya. Saya biasanya kombinasi. Kemudian ketika dia mulai makan obat yang dosis terapinya itu sebenarnya adalah setengah tablet, kemudian kan biasanya saya kasih sepertiga tablet, kemudian diturunin lagi jadi seperempat tablet, bisa nih diturunin lagi jadi seperlima tablet, bisa juga. Pas saya bilang sudah Pak, ini seperlima sih sudah tidak terlalu dominan lagi ya, kita lepas aja. Si pasiennya bilang, waduh, gimana ya? Jangan deh dok, kalau bisa sih terus aja deh minum obatnya. Sebabnya saya pernah nyoba diturunin langsung dilepas, terus bisa hilang gitu gejalanya itu. Tapi saya khawatir gitu, takut nggak bisa tidur gitu. Jadi gejalanya sebenarnya sudah tidak terlalu dominan, gangguan tidurnya sudah bagus. Dia bisa turun dosis terus, dan kita tahu kalau secara teoritis itu di bawah sepertiga dosis itu sebenarnya si pasien tuh udah pasti udah bisa lepas lah, tidak perlu obat tidur gitu ya. Tapi karena dia sudah cukup lama, misalnya lebih dari 6 bulan bahkan 1 tahun, dia merasa kayaknya mendingan minum obat ya dok. Kalau nggak minum obat saya takut nanti nggak bisa tidur gitu. Jadi mau coba aja tuh khawatirnya sudah ada. Padahal saya selalu bilang, udah nggak apa-apa, lepas aja. Kalau seperlima itu nggak perlu sampai seperenam diminumnya. Karena kalau seperlima itu udah dosisnya, udah jarang juga orang pakai dosis seperti itu. Jadi saya sih saranin turunin aja gitu. Tapi dok jangan deh dok, saya takut. Udah deh pakai dosis segini juga nggak apa-apa. Di selang sehari kadang-kadang itu juga nggak bisa. Dia udah mikirnya, loh kalau nggak minum obat nanti saya nggak bisa tidur. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini kadang-kadang ada yang bahkan sampai 8 tablet. Ya, biasanya dicampur dengan obat antidepresan ini dengan vitamin ya B12 seperti yang biasanya saya sering berikan pada pasien, dan membantu banget pasien ya. Jadi dia merasa ya begini aja udahlah nggak apa-apa, saya minum tiap hari, yang penting saya tuh rasanya kalau makan obat saya jadinya kayaknya nyaman gitu. Nah, kita tahu bahwa kondisi seperti ini yang kita namakan ketergantungan psikologis. Jadi obat ini bahkan kalau mungkin dia tidak tahu isinya ya, dianggap placebo gitu, obatnya dikasih obat kosong gitu atau dikasih sesuatu yang ini, itu bisa. Nah, cuman kalau di kalangan kedokteran jiwa ini masih ada kontroversi terkait dengan placebo. Ada beberapa dokter yang kalau kita bicara di luar negeri khususnya ya, saya seringkali berkaitan dengan ini, ada beberapa di antara mereka tuh tidak terlalu secara etis tuh tidak boleh memberikan placebo. Jadi si pasien harus tahu kalau misalnya pun diberikan placebo. Kita bilang ke pasiennya, Pak, ini saya kasih obat, ada yang placebo, ada yang isinya ada obat. Jadi ada yang isinya obat Bapak sehari-hari, ada yang isinya cuman
ya gula lah sama vitamin gitu ya atau vitamin B12. Saya campur ya dalam satu pot obat. Nah, nanti Anda makan aja seolah-olah kayak Anda minum obat itu biasa. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau benar-benar dikasih kosong ke pasien dan kita bilang itu ada obat, berarti kita bohong. Nggak boleh. Ya, itu sebenarnya tidak sesuai. Kalau menurut apa yang saya pelajari, kalau di Amerika ya memang biasanya mereka tuh tidak terlalu bisa melakukan itu. Karena secara etis juga nggak diperkenankan sih. Kalau mau kita harus bilang gitu, kita kasih tahu gitu. Ini obatnya gitu. Nah, kecuali memang pada kasus-kasus yang seperti kayak schizophrenia yang dia belum bisa memberikan pendapat sendiri. Tapi kalau di kasus-kasus insomnia kan nggak ada masalah gitu. Jadi itulah sedikit banyak cerita tentang ketergantungan psikologis ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Ketergantungan psikologis terhadap obat ini sesuatu yang biasa saja terjadi. Biasanya dokter tuh tahu bahwa sebenarnya obat ini bisa diberikan tanpa dosis yang seperti biasa lagi. Tapi si pasien khawatir banget kalau misalnya nanti tidak pakai obat itu. Biasanya memang pada kasus-kasus yang tadinya tuh kalau nggak pakai obat dia bener-bener gelisah, nggak bisa tidur. Tapi pakai obat dia merasa enak banget. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sabtu saya mau cuti ya, jadi Sabtu saya cuti sehari. Saya tidak praktek ya, saya mau ada refreshing dulu sebentar ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia. Jangan lupa untuk tetap menerapkan mantra ikhlas, sabar, dan sadar yang selalu kita latih bersama ya. Saya melatih, teman-teman juga melatih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, bye bye.